Hai, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi dan teknologi. Tetapi sebelum video ini dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aditya Krisnanto Guzali dengan nomor induk mahasiswa 1910312110018 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Di materi inovasi dan teknologi ini terdapat 4 sub-materi yang akan kita bahas, yaitu perbedaan dengan perusahaan baru dalam inovasi, tantangan ICT pada usaha kecil dan menengah, leadership dalam usaha kecil dan mikro, dan hubungan antara keberadaan pemimpin dengan inovasi. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah perbedaan dengan perusahaan baru dalam inovasi. Jadi di dalam sub-materi ini akan ada 5 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah kebutuhan pendanaan. Dalam kebutuhan pendanaan, ini muncul didasarkan atas kebutuhan modal awal dan modal pengembangan. Proses riset dan pengembangan mempunyai tenggat waktu sebelum perusahaan mengiklankan produk tersebut, yang berarti produk tersebut telah masuk ke pasar. Dalam periode ini, investor harus menyediakan long-term patient money. Akses pada keuangan dan adanya perbedaan dalam neraca keuangan biasanya sering menjadi halangan utama kepada inovasi usaha kecil dan mikro. Inovasi seringkali membutuhkan sunk cost sebagai uang muka, dan hal ini seringkali juga tidak dapat disanggupi oleh sumber daya internal perusahaan. Hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan penyedia pendanaan untuk menghitung baik dari segi nilai validitas dari teknologi ataupun kelangsungan hidup dari proyek yang ada, dan seringkali berlawanan dengan divisi finance. Yang kedua ada kemampuan manajemen, yang dimana entrepreneur dan pemain kunci di dalam perusahaan perlu kemampuan manajemen dan skill yang khusus yang berbeda. Sebagai proses yang kompleks dan berjangka waktu, inovasi membutuhkan kemampuan dasar dari kompetensi manajerial yang sayangnya masih sangat kurang. Yang ketiga adalah isu teknologi transfer yang butuh sistem komersial di mana riset dari teknologi tersebut berlangsung. Contohnya laboratorium yang merupakan bagian dari universitas. Seringkali dikatakan bahwa entrepreneur yang terhubung dengan inovasi memiliki kebutuhan yang perlu dibantu berbeda dan cukup spesial. Dan karena dibutuhkannya lingkungan yang spesial dalam rangka mendirikan teknologi transfer yang berhasil dari riset yang berasal dari universitas ke arah produksi dan komersialisasi yang berada di dalam perusahaan. Yang keempat adalah komunitas dan klaster, di mana perusahaan-perusahaan dengan pemikiran yang sama dapat berpartisipasi dan bergabung di dalam infrastruktur yang mendukung dan mendorong mereka kepada pengembangan dan akhirnya membawa keuntungan. Contohnya yang paling terkenal adalah pada daerah Silicon Valley di California, USA, dan Cambridge Phenomenon di United Kingdom. Dan yang kelima adalah competitive advantage. Dengan menggunakan informasi dan jaringan eksternal, mereka ternyata secara konsisten dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan dapat lebih optimis dengan masa depan perusahaan. Pengambilan keputusannya efektif terutama di level strategik, memerlukan informasi. Lebih jauh lagi, informasi baru memerlukan pendorong untuk perubahan dan progres. Membangun jaringan dengan organisasi lain di dalam mencari informasi adalah sebuah mekanisme di mana perusahaan tersebut dapat memperbaiki problema yang ada dengan memperluas pengetahuan mereka dan memperkuat posisi mereka di pasar. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tantangan ICT pada usaha kecil dan menengah. Penggunaan ICT yang merupakan singkatan dari Information and Communication Technology dalam UKM masihlah sangat minim. Padahal, teknologi informasi dan komunikasi menyediakan berbagai macam solusi terhadap permasalahan bisnis yang bermanfaat untuk meningkatnya daya saing sebuah perusahaan. Keberhasilan dalam penerapan ICT pada perusahaan besar tidaklah sama dengan perusahaan kecil, di mana dalam UKM masih terdapat banyak tantangan atau penghalang yang menyebabkan terkendalanya penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi. Menurut beberapa pustaka, mengenai tantangan-tantangan pada usaha kecil dan mikro yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi antara lain yang pertama adalah affordability oleh Mansell and Wen pada tahun 1998 dan Hazen pada tahun 2002. Tidak seperti perusahaan besar yang mampu mengeluarkan banyak dana untuk ICT, UKM biasanya memiliki sumber daya kecil sehingga harus melakukan strategi yang berbeda untuk penerapan. Keterbatasan modal inilah yang menjadi isu utama yang menjadi momok untuk teknologi informasi dan komunikasi pada usaha kecil dan mikro. Yang kedua adalah awareness about IT oleh Owen and Darkwa pada tahun 1999. Fokus utama UKM pada awal berdirinya ialah penjualan dan perkembangan organisasi, sehingga tidak terlalu memikirkan pentingnya sebuah ICT dalam perkembangan sebuah usaha.
Sehingga ketidaksadaran akan pentingnya ICT juga merupakan tantangan untuk usaha kecil dan mikro. Yang ketiga adalah infrastruktur. Menurut Bark and Hicks pada tahun 1998 dan Barton and Baer pada tahun 1999, untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, pastilah memerlukan fasilitas yang mendukung. Berbeda dengan perusahaan besar yang langsung dapat menyediakan fasilitas yang sesuai, UKM memerlukan proses di dalamnya, sehingga kurangnya fasilitas dapat menjadi halangan kepada penerapan ICT. Yang keempat adalah private or government sector. Menurut Lefebvre and Lefebvre pada tahun 1996, peranan pemerintah dan swasta turut berperan dalam proses adopsi ICT UKM, yang mana peranan ini dapat bersifat positif maupun juga menjadi penghambat. Contohnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang kelima adalah manajemen capacity, menurut Lefebvre and Lefebvre pada tahun 1996. Seperti halnya infrastruktur yang menjadi fondasi dalam penerapan ICT, kapasitas sebuah manajemen juga berperan di dalamnya, yang mana perkembangan sebuah teknologi pastilah harus dibarengi dengan SDM yang mendukung, sehingga kapasitas suatu manajerial yang kurang dapat menjadi penghambat yang harus ditangani. Pada materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang leadership dalam usaha kecil dan mikro. Kebutuhan akan pengetahuan tentang kepemimpinan dalam usaha kecil dan mikro semakin lama menjadi semakin hangat. Seperti kompetisi global yang telah dipercepat oleh perubahan teknologi dan lingkungan, globalisasi dan penerapan, serta implementasi teknologi dalam memaksa perusahaan untuk beroperasi tidak hanya dalam negeri saja, tetapi juga harus ke pasar internasional. Hal itu menyebabkan perusahaan perlu fleksibel dan berkonsentrasi pada core kompetensi perusahaan mereka. Dengan sifat yang fleksibel, serta tidak tergantung pada struktur yang kaku, maka diperkirakan pada masa depan, usaha kecil dan mikro dapat terlihat akan memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru dan memiliki sumber inovasi yang sangat berpotensi. Dengan tren yang nantinya akan berkembang ini, persaingan di area-area lokal di dalam negara akan berpengaruh bahkan di skala nasional. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan perusahaan sangat sering dikaitkan sebagai faktor kunci sebuah perusahaan ke depannya, yang dimana menentukan akan sukses atau gagal. Tren ini memberikan sebuah pertanyaan kepada manajer bagaimana peran dan praktik kepemimpinan di dalam perusahaan kecil dan mikro. Menurut Commission of European Communities pada tahun 1996, suatu bisnis dapat diklasifikasikan sebagai bisnis mikro jika perusahaan tersebut beranggotakan kurang dari 10 orang. Jika beranggotakan 10-49 pegawai, maka termasuk perusahaan kecil. Jika beranggotakan 50-249, itu termasuk perusahaan menengah. Dan jika beranggotakan lebih dari 250 orang, maka akan termasuk perusahaan besar. Dan untuk materi keempat, sekaligus menjadi pembahasan terakhir dalam materi inovasi dan teknologi adalah hubungan antara keberadaan pemimpin dengan inovasi. Dari penelitian mengenai group dynamics, dikatakan bahwa munculnya suatu kepemimpinan berarti kelompok yang dapat beradaptasi pada perubahan lingkungan dan permintaan internal yang ada dalam konteks fasilitas, kemampuan, dan intelijensi budaya. Kemampuan untuk menciptakan keamanan secara psikologis, yaitu kemampuan untuk mendengarkan dan mengemukakan pendapat dan ide, kemampuan untuk berekspresi dan melakukan eksperimen tanpa harus takut terhadap penolakan, dan kemampuan berkomunikasi secara terbuka adalah faktor-faktor kepemimpinan yang mampu membangkitkan inovasi dalam perusahaan. Bahkan lebih jauh lagi dapat menciptakan suasana yang sportif dalam kepemimpinan. Untuk menciptakan kemampuan dalam leadership, ada 7 standar interaksi yang dapat membantu bahasa dalam berinteraksi. Yang pertama adalah inisiasi yang memiliki definisi informasi dibagikan. Yang kedua adalah menerima yang memiliki definisi informasi diterima. Yang ketiga ada negosiasi, yaitu memiliki definisi negosiasi ide, sumber daya, peran, dan lain-lain. Lalu ada pertanyaan atau sintesis yang memiliki definisi eksplorasi dan penggabungan ide. Lalu ada reject yang memiliki definisi penolakan terhadap proposal yang diajukan. Lalu ada imitasi yang memiliki definisi adaptasi grup terhadap ide ataupun cara yang dipropose. Dan ada ignore yang memiliki definisi aktivitas grup diabaikan. Ketujuh hal dalam interaksi ini dapat menjadi pola dan dapat memberikan kemampuan untuk membuat antar individu dapat bekerja sama. 7 standar ini juga berguna dalam konteks bekerja dalam masalah proses grup, membuat pertimbangan strategi untuk tim, atau
pengerjaan proyek perihal perubahan organisasi dalam skala besar. Demikian seluruh penjelasan tentang materi inovasi dan teknologi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penjelasan saya, atau ada salah kata di dalam video saya. Dan sekian video penjelasan materi dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya.